pagi ini Ibu, saya akan berbagi ilmu, tapi maaf Bu, bukan menggurui. Inilah yang kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini akan saya implementasikan dan saya kembangkan kepada ibu-ibu sebagai tenaga pengajar di sekolah kita ini. Pada modul 1.4, kami sebagai guru penggerak diajarkan tentang budaya positif. Di balik budaya positif ini akan diajarkan tentang 5 posisi kontrol guru yang kemudian pembahasan kita adalah segitiga restitusi. Namun ibu-ibu, sebelum kita mengarah ke budaya positif, di sini sebagai seorang pendidik kita harus memahami dan mengetahui filosofi pendidikan Indonesia. Di kurikulum Merdeka, filosofi pendidikan Indonesia kita berorientasi atau berpusat pada pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak tokoh pendidikan Indonesia. Ada 3 filosofi yang beliau kembangkan dan juga harus kita kembangkan di dalam pembelajaran dari sekolah yang saat ini pembelajaran kami adalah tentang budaya positif. Pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Pertama, ingat seimangun suklodo, imaja wongkaso dan tuturi handayani. Ketiga, filosofi ini tertuang adalah tentang pembelajaran menghamba pada murid. Jadi setelah itu diterapkannya kurikulum Merdeka, kita sekarang pembelajaran sudah jauh berbeda dengan metode-metode lainnya. Sekarang kita dituntut untuk pembelajaran menghamba pada murid yang akhirnya murid ini kita minta menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu ada beberapa bagian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi intinya ibu-ibu, pembelajaran hamba pada murid, kita menginginkan murid kita mendapat predikat sebagai pelajar Pancasila. Inilah yang kita terapkan pada pembelajaran kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di pendidikan Indonesia. Baik Ibu, selama ini kita melaksanakan metode pembelajaran yang berhadapan dengan anak, kita terkadang salah menakar sistem yang berlaku. Karena sistem yang berlaku pada saat ini adalah menghamba pada anak, yang arti menghamba kita adalah tidak lagi mengikuti pendidikan budaya, artinya pembelajaran itu kita menghambakan anak berarti memberikan kebebasan kepada anak dengan beberapa penerapan metode. Contohnya Bu, yang saat ini ada segitiga restitusi. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Disiplin Pendidikan yang dia terbitkan tahun 2004, beliau mengatakan segitiga restitusi adalah proses menciptakan murid anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga anak dapat kembali dengan berkembang kembali. Nah, jadi menurut Goshen dengan segitiga restitusi ini anak-anak kembali ke tempat kelompoknya. Kalau dia anak-anak SMP, kita kembalikan kelompok SMP, anak SD, kita kembali kelompok pemikiran SMP, SD, dan sampai seterusnya. Inilah pemecahan masalah. Tapi itu yang terpenting kita sebagai tenaga pendidik, ini memang harus kita terapkan, Bu. Harus kita terapkan. Sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, kita sebagai guru ada yang sering melanggar 5 kontrol seorang guru. 5 kontrol guru ada pertama penghukum. Ya, saya ulang Bu. Sebelum kita memahami apa segitiga restitusi, kita sering menjadi seorang penghukum. Ya. Tapi setelah muncul segitiga restitusi yang kami pelajari di sekolah penggerak, ini sifat penghukum ini akan berangsur hilang. Jadi sebelum saya membahas tentang penghukum, ada 5 yang karakter guru yang mempunyai sifat dalam menangani anak. Pertama, seorang guru penghukum, seorang guru merasa bersalah, seorang guru menjadi sebuah teman, seorang guru menjadi pengatur, seorang guru jadi manajer.
Kalau itu Bapak, kita sudah paham apa itu segitiga reduksi, maka yang keempat ini akan kita hapus. Akan kita hapus ini. Kita akan menjadi seorang manajer. Sesuai dengan pendidikan sekarang yang belum merdeka menghambat kepada anak. Ya, ini akan dihapus ini Bu. Kita akan mengarah kepada seorang manajer. Tapi sebelum saya jelaskan Bu, kita kembali ke segitiga reduksi. Mengapa penting dibuat segitiga reduksi di sekolah? Karena ini dapat membantu anak didik untuk disiplin dan memulihkan dirinya yang bersalah. Di segitiga reduksi itu ada 3 bagian yang harus kita lalui dalam menyelesaikan konflik masalah anak di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, meyakinkan keyakinan kelas. Nah, yang pertama Bu, menstabilkan identitas. Suatu contoh, ada kasus anak bermasalah di kelas. Ya, contoh si A dan si B berkelahi. Ya, kita panggillah si A. Ini menstabilkan identitas. Karena menstabilkan identitas ini adalah maksudnya menenangkan hati. Karena kalau anak kita hadapkan kan, kenapa anak kalau seperti itu? Saya tidak terima karena saya dihina, dipitnah. Kita sebagai guru menstabilkan pikiran dia dulu. Nah, saudara, Bapak paham maksud kamu. Saya pun seandainya dipitnah, saya akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, jadi apapun yang namanya fitnah itu tidak baik. Jadi Bapak harap kamu bisa mengatasi masalah ini. Kita tenangkan dulu, karena di sini muncul emosi. Emosi. Di anak itu kita redam emosinya. Tenangkan pikiran dia, kita tenangkan. Setelah dia tenang, kita masuk validasi tindakan yang salah. Nah sekarang kan Bapak ingin tahu kenapa kamu memukul alam jalan. Kan gitu, mengapa dia memfitnah? Coba saya mau tahu yang satu. Dia jelaskan, begini Pak, begini Pak, begini Pak, begini. Ternyata dalam kasus ini tindakan yang salah, kan begitu. Dan tindakan yang kasus yang salah, kita pun tidak boleh menyerang anak-anak kita. Belajar dari kau, makanya kau juga orang pembina. Tidak. Harus jelaskan kepada. Nah, kalau orang memfitnah kita, mungkin ada salah dengan kita. Tidaklah mungkin anak orang memfitnah kita, memukul kita kalau kita tidak bersalah. Buka, korek masalah dia, apa yang terjadi. Sini kita buka, kita kupas. Karena setelah dia sudah tenang, dia emosi, kita mampu membuka masalah ini kan. Kita kupas, dapat kesimpulan dia salah. Ya Pak, semalam saya katakan ibunya tukang cukai, jadi orang. Nah, kalau kita suka mengatakan orang, sehingga kita buat di sekolah menimbulkan kegaduhan di kelas. Coba, salah tidak itu? Salah Pak. Kalau salah, coba kita pernah membuat kesepakatan kelas. Mungkin di kelas 3 semua sudah buat kesepakatan kelas. Padahal juga di kesepakatan kelas itu adakah tidak melanggar kalau kita buat keributan di kelas? Ada apa itu? Tidak menjaga kehidupan kelas Pak. Tidak menjaga kehidupan kelas. Setelah kita dapat, kita amankan profil emosinya, kita dapat permasalahan yang kita putuskan, kita kembalikan ketiga yaitu mengapa? Menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau kita meribut di kelas, apa yang terjadi? Berarti kita melanggar keyakinan kelas. Ada sebelum ini ya. Sebelum ini kita masih di 3 sertus ini, kita harus sudah mengadakan namanya kesepakatan kelas. Kita tempel anak-anak suruh apa keinginan, cita-cita, impian sekolah kita. Mereka akan tempelkan. Itu setelah kita buat keputusan bersama, akan kita jadikan namanya kesepakatan kelas. Jadi tidak boleh melanggar. Dan itu pun kesepakatannya hanya berlaku untuk kelas ibu, untuk kelas orang nggak boleh, nggak ada. Nah, kalau di namanya sekolah-sekolah yang sudah melakukan kurikulum merdeka, ini benar diterapkan ini.
Kayak kami di SD 3 dulu kan, ini pernah diterapkan. Anak-anak akan merasa bersalah sebelum dia mengakui salah. Kenapa? Menggunakan baju ini yang kita ini segitiga itu. Jadi diharapkan kita nanti mudah-mudahan kita sebagai guru penggerak ini akan dihadapkan pada ini permasalahan ini. Bagaimana mengatasi anak sekarang? Karena anak-anak sekarang itu dilindungi perlindungan anak. Jadi kita jangan terlibat pertikaian dengan anak, sehingga kita melibatkan kita dan kita sampai ke ranah hukum dan kita dituntut. Inilah metode penerapan segitiga reduksi ini adalah untuk membuat anak berubah dan kita hati-hati dalam membimbing anak kita. Jadi Bu, yang kurang paham silakan bertanya. Dan saya mohon maaf lagi. Saya di sini bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi ilmu terhadap saya apa yang saya dapatkan. Saya kira demikian saja Bu. Yang ingin bertanya silakan.
pagi luar biasa. Ya, seperti biasa, ngajarin Bapak di kelas ini akan mengajarkan kepada kalian tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Tapi sebelum Bapak mengarah ke ini, ke materi ini, kalian sudah sering mendengar peraturan kan? Sering kan? Ayo, apa yang tahu peraturan? Siapa yang mengerti apa itu peraturan? Ngerti? Secara umum dan secara gampang kalian pahami, peraturan adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang kemudian apabila kita langgar mendapat sanksi. Ya, sanksi itu namanya peraturan. Itu berlaku untuk siapa? Semua. Jadi kalau peraturan sekolah berlaku untuk semua yang di sekolah di SMP 2 Ujung Bang. Sekarang Bapak akan menyampaikan kepada kalian sesuai dengan materi yang Bapak dapat dan Bapak belajar dari guru penggerak. Ya. Nah, untuk Ujung Batu itu guru penggerak cuma 2. Pertama Pak Wahyu dari SMP 1 dan Bapak dari dari SMP 2. Yang sebenarnya kalau Bapak tidak pindah ke sini, Bapak menjadi guru penggerak SD. Ya, jadi kita masuk ke kesepakatan kelas. Ada yang paham pengertian kesepakatan kelas? Apa kesepakatan kelas? Tadi peraturan sudah tahu kan? Sekarang kita kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 9 SMP 2 Ujung Batu. Paham? Mengerti? Ya, akan Bapak jelaskan. Yang dikatakan keyakinan kelas adalah kepercayaan yang kita miliki terhadap kemampuan dalam memecahkan masalah kelas ini. Ada nggak masalah di kelas ini? Banyak masalah. Banyak nggak masalah di kelas ini? Banyak. Contohnya, waktu belajar kita apa terjadi? Waktu belajar apa yang terjadi? Guru menjelaskan cerita. Jadi untuk menghilangkan ini semua, untuk menciptakan suasana kelas kita bagus, indah, damai, maka dibuatlah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berlaku untuk kelas kita. Tujuannya untuk apa? Menciptakan aman dan damai, harmonis di kelas kita. Jadi di sini Bapak sengaja mengajak kalian bersama, kita akan buat apa sih kesepakatan kelas kita? Apa sih impian kelasmu? Kau bermimpi dulu. Apa yang kau impikan terhadap kelasmu ini? Kau kepingin apa kelasmu ini? Bentuknya seperti apa? Maka akan diwujudkan melalui kesepakatan kelas. Baiklah Bapak bagikan ini kertas. Boleh kalian tulis apa kemauan kalian, keinginan kalian agar kelas kita menjadi kelas yang harmonis, aman, tentram, dan damai. Kau tulis ini apa isi hatimu, ya? Kau tulis ini apa kemauanmu, bagaimana kelas kita. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, Bapak bagi. Tulis yang ingin kau katakan apa? Sesuai dengan hatimu. Ya. Kau isi agak sama, jangan sama ya. Nah, sama lagi warnanya. Nah. Ya. Coba. Oh. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Ya, coba dari yang pertama. Astrid, katakan apa keinginanmu terhadap kelas kita ini? Ya, tempel ya. Iya. Coba ucapkan apa yang kau inginkan. Ada kata-kata kawan? Jangan main HP saat jam
Iya. Masih berharap kesepakatan kelas ini dia usulkan setiap murid yang ada di kelas ini pada saat jam belajar tidak boleh menggunakan HP. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, nih, selanjutnya. Ya. Ya, usul kesepakatan saya. Ya, silakan apa usul kesepakatanmu? Jangan membuli. Iya, kesepakatan yang ditempelkannya adalah tidak boleh membuli sesama teman. Silakan. Lanjut. Lanjut. Fitri menuliskan tidak tidur di kelas. Silakan. Lanjut. Siti ya. Silakan Siti. Ya, silakan Siti, kau ungkapkan keinginan kelasmu. Kesempatan kelas 9 mendengarkan guru berbicara. Iya, Siti berharap, silakan. Siti berharap pada saat terjadi proses belajar mengajar, dia berharap teman-teman mendengarkan guru yang berbicara. Ahmad, silakan Ahmad. Di bawah sini. Iya, itu berlaku. Nah, coba ucapkan nilai tamu tentang suara ini. Tidak boleh mengganggu teman. Iya, Ahmad mengusulkan dalam kesepakatan tidak boleh mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar. Silakan, Taufik. Apa usulmu Taufik? Tidak perlu waktu lagi. Ya, Taufik mengusulkan kesepakatannya adalah tidak ribut waktu belajar di kelas. Ya, Andi, silakan Andi. Apa usulmu Andi? Selalu mendengarkan guru. Ya, Andi mengusulkan selalu mendengarkan. Kata guru. Iya. Apa tuh? Silakan Awam. Apa usul kesepakatanmu? Hadir tepat waktu. Iya. Hadir tepat waktu. Silakan. Baiklah anak-anak, inilah kesepakatan kelas yang kalian impikan di kelas kita. Ya, dari usul ini nanti bersama-sama akan kita tetapkan sesuai dengan karakter pribadi kita di kelas. Selanjutnya nanti kalau sudah kita sepakati ini, Bapak harapkan kalian jangan ada yang melanggar dari kesepakatan kelas ini. Mengapa? Karena ini adalah hasil dari usul, pendapat, dan hati kalian di kesepakatan ini. Siapa yang menyepakati? Kalianlah di kelas 9 ini. Paham anak-anakku? Paham semua? Oke. Topik tahu mengapa Bapak panggil kemari? Tidak tahu Pak. Tadi Ibu Mega, guru bahasa Inggris, melaporkan kepada Bapak selaku wali kelas, waktu pembelajaran bahasa Inggris Taufik memukul Ahmad
sampai menangis. Benar itu? Benar Pak. Menurut Taufik, memukul itu perbuatan baik apa tidak? Tidak Pak. Ya, betul, tidak baik. Karena memukul bukan contoh yang baik. Berarti memukul itu merupakan sebuah kesalahan. Wajarlah nak, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Saat ini Taufik melakukan pemukulan terhadap Ahmad, berarti Taufik melakukan kesalahan. Coba Bapak ingin tahu, ceritakan mengapa Taufik melakukan pemukulan terhadap Ahmad. Ahmad menghilangkan pulpen yang ia pinjam kemarin Pak. Ya, berarti alasan Taufik memukul karena Ahmad menghilangkan pulpen yang ia pinjam. Coba ingat Taufik, dulu kita pernah membuat keyakinan kelas, masih ingat? Masih Pak. Apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan kejadian ini? Saling menghormati Pak. Saling menghormati. Menurut Taufik, saling menghormati penting tidak? Penting Pak. Ya, penting. Berarti memukul itu merupakan perbuatan saling menghormati tidak? Tidak Pak. Ya, karena kita memukul itu berarti kita tidak menghormati sesama. Nah, apa sikap Taufik? Ya, Bapak ingin tahu, Bapak ulang. Apa sikap Taufik agar tidak mudah melakukan tindakan kesalahan berupa memukul orang lain? Saya Pak akan sabar dan mendengarkan penjelasan terlebih dulu serta meminta maaf. Ya, berarti Taufik sudah menyadari kesalahan Taufik. Sekarang Taufik sudah paham dengan apa yang Taufik lakukan. Sudah Pak. Ya. Kapan kira-kira bisa Taufik lakukan perubahan sikap Taufik ini? Mulai hari ini Pak, saya akan sabar menghadapi permasalahan dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada teman. Ya, Bapak merasa bangga Taufik punya komitmen untuk merubah diri. Semoga Taufik mulai hari ini bisa memperbaiki diri dan tidak emosi dalam menghadapi segala permasalahan dan mendengarkan penjelasan dari teman sebelum melakukan tindakan. Baiklah, Bapak merasa Taufik sudah bisa, dan kemudian ke depan nanti Taufik bisa menjadi contoh bagi teman sebagai seorang pelajar yang baik, dan Bapak harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini baik pada Taufik atau kepada teman yang lainnya. Dan Bapak merasa bersyukur Taufik bisa menyadari. Dan saat ini karena permasalahan ini sudah Bapak anggap selesai dan Taufik paham, mengerti, dan Taufik bisa kembali ke kelas. Siap Pak, dan saya permisi Pak. Ya, silakan kembali ke kelas. Dia tahu mengapa Bapak panggil kemari? Tahu Pak. Ya tahu. Kita biasanya masuk sekolah pukul 7.30. Tadi Jija masuk kelas sudah berlangsung pembelajaran. Dan Jija masuk kelas, Bapak lihat tadi jam di sekolah pukul 8. Benar Jija? Benar Pak. Menurut Jija, terlambat ke sekolah apakah merupakan perbaikan yang baik? Tidak Pak. Ya tidak. Karena Jija terlambat ke sekolah merupakan sebuah kesalahan. Ya, wajar nak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin teman-temanmu juga pernah melakukan kesalahan. Saat ini Jija terlambat ke sekolah berarti sudah jelas melakukan kesalahan. Tapi Bapak sebagai wali kelas tidak akan menyalahkan sepenuhnya tindakan Jija. Tapi Bapak juga berkeinginan ingin tahu apa penyebab Jija sering terlambat ke sekolah. Coba ceritakan kepada Bapak. Pertama, Jija lambat tidur akibat bermain HP hingga larut malam, sehingga Jija telat bangun pagi Pak. Jadi ini alasan Jija terlambat ke sekolah. Jadi nak, setiap hal-hal yang merugikan kita hendaknya lah kita tinggalkan.
Kita tidak salah bermain HP, tapi setidaknya bermain HP itu yang bermanfaat, seperti untuk mencari media referensi untuk pembelajaran atau tugas yang diberikan guru. Jadi ini alasan dia terlambat ya. Ya Pak. Nah, jadi Bapak ingin tahu, dulu kita pernah membuat keyakinan kelas, masih ingat? Masih Pak. Nah, masih ingat. Jadi kalau Jija masih ingat, apa sih keyakinan kelas yang berhubungan kejadian Jija terlambat ke sekolah? Hadir tepat waktu Pak. Hadir tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu penting tidak? Penting Pak. Nah, karena penting berarti jelas terlambat ke sekolah merupakan suatu hal yang melanggar keyakinan kelas. Iya Pak. Apa tindakan Jija agar tidak kembali terlambat ke sekolah? Akan meninggalkan kebiasaan buruk saya, yaitu bermain HP hingga larut malam dan berjanji akan tidak terlambat lagi ke sekolah Pak. Ya, sekarang Jija sudah paham dengan apa yang sudah Jija lakukan. Sudah paham? Sudah Pak. Mulai kapan Jija melakukan perubahan diri sehingga Jija benar-benar ingin memperbaiki diri? Mulai hari ini Pak, saya akan meninggalkan sifat buruk saya, yaitu sering terlambat ke sekolah dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang mudah kita sepakati. Ya, dengan mengucapkan perubahan diri pada diri Jija, semoga Jija mulai hari ini dan selanjutnya bisa memperbaiki diri dan tidak terlambat ke sekolah, serta dapat melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Dan Bapak harap ke depannya atau mulai hari ini Jija bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman, sehingga teman-teman juga tidak melakukan hal tindakan yang salah yang sudah dilakukan Jija. Bisa kan? Bisa Pak. Nah, karena permasalahan ini sudah selesai dan Jija sudah melakukan perubahan diri dan akan melaksanakan hari ini, Bapak merasa bangga. Kalau begitu Jija, boleh kembali ke kelas. Siap Pak, dan saya mohon maaf atas kesalahan saya Pak, dan saya izin permisi Pak. Ya, silakan kembali ke kelas.